Indonesia, saya Ivan dari Anantarupa Studio, pengembang game yang mendevelop Lokapala, game e-sports pertama dari Indonesia. Oke Mas, bagaimana dampak dari pemberlakuan 5G ya untuk penetrasi dari Lokapala sendiri? Silakan. Kita harap dengan adanya 5G itu bisa mendorong lebih besar lagi ya industri game kita, karena sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia sendiri ada banyak pulau-pulau dan banyak yang nggak tercover seluruhnya. Tapi dengan adanya 5G ini, saya harap infrastruktur semakin matang dan industri game nasional juga semakin naik. Oke, Mas, ini ada beberapa karakter baru dan kemudian bisa diperkenalkan, Mas? Ya, karakter kita sebenarnya ini kolaborasi kita dengan IP lokal. Oke. Ya kan, jadi kayak bisa disebutin IP lokalnya, Mas? Ya, IP lokalnya ini Hanuman. Oke. Dari Isiniarto. Iya, Mas. Tapi ini sebenarnya adalah skin dari Elviento karena sama cerita tentang Hanuman. Iya, Mas. Ya. Kemudian yang di sebelah Mas? Saya kurang tahu nih dari mana, ya, bukan dari game saya. Oh, bukan ya, Mas? Bukan. Oke. Ada yang lain yang di sana kah? Cuman ini aja Mas ya, Hanuman. Ya. Bisa diceritakan Mas karakter seperti ini Hanuman seperti apa? Jadi karakter Hanuman ini kalau di Lokapala namanya Elviento. Iya. Elviento Sangain ya. Soalnya dia anak dari Bayu dan dia membawa suatu value yang sangat menarik karena dia sebenarnya kesatria paling bucin lah gitu kalau di Lokapala. Jadi kita belum rilis komiknya, tapi semoga kedepannya kita bisa membangun ceritanya karena banyak yang nggak tahu cerita asli Hanuman seperti apa sih. Apakah benar Ramayana itu tentang Rama dan Sita kayak Romeo dan Juliet atau yang lain? Nah, itu nanti ditunggu aja. Oke Mas, tentu saja kan kejadian malam ini sangat menarik karena anak-anak sudah punya wadah dengan e-sport. Yes. Malah sekarang sudah ada organisasinya BBC gitu ya, di bawah KONI. Apa yang kemudian Mas ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan tentunya dengan adanya PBSI ya, yang sangat mendukung ekosistem e-sports, itu juga mendukung ekosistem e-sports di nasional ini sehingga bisa kita jadi raja di negara sendiri gitu. Jadi selama ini kan game e-sports semuanya impor gitu. Nah, kita ada 2 game lokal saat ini, jadi saya harap kedepannya kita bisa jadi tuan di negeri sendiri. Oke, ada pesan dari tokoh nasional Kak Seto dan kemudian juga Pak Gubernur Anies agar supaya anak-anak Indonesia bisa memanfaatkan gadget sebijaksana mungkin. Apa yang mau disampaikan, Mas? Ya, itu sangat menarik sekali karena buat saya sendiri gadget atau game itu hanyalah sebuah media. Jadi itulah kenapa kita bangun Lokapala, yaitu game e-sports tapi dengan nuansa nasionalisme. Jadi kita ingin memperkenalkan akan memastikan bahwa janji ini harus terpenuhi. Karena itu sebagai salah satu tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memiliki tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, di mana olahraga salah satu bagian dari tugas dan fungsi yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Tentunya kita mendorong realisasi terhadap janji-janji ini. Terkait dengan tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi 2 KSP bahwa sejak turunnya Undang-Undang 11 2022 tentang keolahragaan yang merevisi Undang-Undang 2005, sejak saat itu e-sport sudah diakomodasi sebagai bagian dari olahraga. Karena itu kita mendorong bahwa yang tadinya para gamers seharusnya sejak saat ini juga bertindak sebagai atlet. Bedanya apa? Karena atlet itu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Dan dan sejak e-sport itu kan kita juga sudah tahu bahwa itu sudah dipertandingkan sampai internasional. Karena itu menjadi bagian dari prestasi yang juga harus dikejar di Indonesia. Kita semua tahu bahwa ketika pertandingan internasional di situ pemenangnya akan mampu mengibarkan bendera merah putih. Karena itu kita akan mendukung prestasi anak-anak bangsa di bidang olahraga e-sport ini untuk mencapai prestasi tingkat dunia yang itu artinya membanggakan bangsa kita oleh anak-anak muda kita.
ini adalah bentuk terima kasih kami kepada pemerintah atau stakeholder, karena jatuhnya ini satu-satunya event yang mungkin disupport lebih dari 2 atau 3 kementerian, tapi 8 lembaga kementerian yang mensupport kami. Jadi kami berterima kasih Bapak atas support dan dukungannya. Dan e-sport negeri itu kami pengen industri e-sport mempunyai semangat supaya olahraga ini menjadi cabur yang sangat berprestasi. Dan bentuk dukungan kami di kegiatan pelaksanaan e-sport ini, kita mengajak seluruh daerah, kita membagi 2 wilayah East dan West, Barat dan Timur, untuk semuanya bisa berpartisipasi, nggak hanya dari kota Jawa ataupun Bali yang emang sudah besar. Kita pengen seluruhnya bisa berpartisipasi hingga jalannya mereka akan mendapat porsi untuk ke final. Jadi kita berharap dengan bibit-bibit baru ini bisa menjadi regenerasi selanjutnya lah untuk yang bisa mengharumkan nama bangsa. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Ajak diskusi adalah Lokapala dan The Battle of Satria Dewa. Di dua game lokal ini akan ikut dengan porsi yang sama. Mereka akan berkompetisi, mereka akan peserta bisa mendaftar dengan nilai praskul yang sama dengan game populer. Dan yang satu lagi, kita sedang mencari game lokal yang bisa kita ajak di sini dan kita bantu untuk mempopulerkan lah. Jadi kita siap diajak berdiskusi, kita akan mencari satu lagi. Kalaupun ada 2, saya berani untuk mengajak dua-duanya. Intinya dari kita, yang penting game itu bisa diajak berkompetisi dan siap berkolaborasi dengan kita dalam hal teknis dan promosi. Seperti itu. Dan tadi untuk pertanyaan pertama tuh lebih ke Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada penyelenggara Piala Presiden Sport 2022 karena temanya ini Wonderful Indonesia. Jadi kita seperti kita ketahui kalau slogannya pariwisata kita adalah Wonderful Indonesia. Jadi terima kasih. Ini juga menjadi tools buat kami untuk menjual juga terkait dengan e-sport. Kaitannya e-sport dengan kami pariwisata tentunya juga salah satunya adalah sekarang kita sedang mendorong yang namanya sport tourism, dan e-sport ini sudah sebagai salah satu bagian daripada sport tourism tadi. Kami yakin karena event based tourism ini sekarang sedang happening banget gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan event akan banyak sekali berdatangan wisatawan baik yang lokal maupun kalau sifatnya internasional tentunya dari Wisma juga akan hadir banyak. Nah, khusus untuk e-sport ini kami yakin begini, karena e-sport ini biasanya itu fansnya itu fanatik ya, supporternya itu sangat fanatik. Jadi nanti kalau kami yakin nanti di puncak acara itu bakal hadir banyak sekali wisatawan. Jadi yang fansnya sebagai wisatawan yang tentunya juga selain mendukung timnya, tentunya juga bisa mendukung perekonomian dari si wisata dari daerah yang menjadi pusat kegiatan ini nanti. Jadi kami sangat yakin bahwa kaitannya sangat erat antara e-sport sebagai event based tourism dan tentunya ke depan kalau ada yang sifat internasional bahkan bisa mendatangkan wisatawan asing ya, events yang dari luar untuk hadir di Indonesia dan menjadi wisatawan dan spend uang itu di Indonesia.